지금 좀비다. 좀비. Yuhu! Kalian udah pada pernah nonton Train to Busan? Kalau udah, pasti setuju kalau itu salah satu film zombie terbaik yang pernah ada. Nah, gak sengaja aku nemu film zombie judulnya Gangnam Zombie, keluaran 2023 ini. Ekspektasi aku sebagus Train to Busan. Boleh dong berekspektasi. Bagaimana filmnya? Langsung aja lah kita ke reviewnya. Ini dia, Gangnam Zombie. Scene dibuka oleh dua orang pria di area berisi banyak kontainer. Mereka nemuin kontainer perusahaan Lunlin dari Cina. Mereka segera memotong gembok pada kontainer. Setelah dibuka, di dalam terdapat beberapa kardus berisi aksesoris. Namun karena memang itu yang diincar, mereka langsung memasukkan ke dalam tas. Mendadak, terdengar suara memeng dari dalam. Si pria gempal coba menyenternya. Si memeng yang gak suka disorot, mengamuk dan menyerang si gempal. Merasa udah aman, dia lanjutkan mengambil barang di sana sambil menahan rasa sakit akibat cakaran memeng. Selesai mencuri, mereka berniat kabur tapi rasa sakit si gempal semakin menjadi. Teman yang udah masuk mobil, lihat si gempal malah duduk di pinggiran. Merasa ada yang aneh, dia keluar buat ngecek keadaan si gempal. Tapi esok paginya, si gempal muncul dari dalam sungai dengan kondisi yang terlihat tidak sehat. Dia jalan menuju atas dan setibanya di sana dia sedikit peregangan. Lalu, dia berjalan menuju kota. Kemudian, adegan mengenai penyebaran COVID-19 dari Wuhan yang terjadi di seluruh dunia menjelaskan bahwa virus itu mungkin udah mutasi menjadi sesuatu yang lebih ganas. Pindah ke seorang pria bernama Hyunso yang sering menjadi juara taekwondo semasa kecil. Setelah bangun, dia lakukan rutinitas paginya sebelum keluar menuju kantor. Di dalam bus, dia keluarkan 2 lembar tiket konser sambil senyum-senyum mesum sendiri. Di sisi lain, orang-orang berkumpul sambil merekam pria gempal tadi yang kita panggil aja zombie gempal lagi duduk ngemper sambil ngemil daging mentah. Seorang penjaga swalaya menunjukkan ke polisi pelaku pencurian daging di tempatnya. Polisi yang coba dekati malah kaget waktu digertak si gempal. Dia lalu berdiri dan kabur dari keramaian. Balik ke Hyunso yang turun dari bus dan lanjut jalan kaki menuju kantor. Di tengah jalan, dia menerima telepon dari mamanya yang minta dia balik ke kampung buat kerja karena masih suasana corona. Dia bilang kalau dia mau tetap di Seoul aja sambil cari pacar. Mungkin. Mendadak, dia ditabrak oleh si gempal hingga HP-nya jatuh dan rusak. Gak terima, dia tahan si gempal, namun di saat bersamaan, dia lihat rekannya bernama Min Jong lagi ribut dengan 2 kampretos. Si gempal pun kabur saat dia lengah. Si Min Jong sendiri ribut karena diduga 2 pria itu udah masukin obat ke minuman temannya. Si pria mulai main dorong tapi dicegah Hyunso. Dia minta lupakan aja masalahnya dan berniat ajak pergi yang lain. Tapi salah satu dari mereka memukul kepalanya. Hyunso awalnya gak permasalahkan, tapi pria itu mungkin ingin jajal kungfunya sehingga Min Jong ini cewek gak tahu terima kasih. Udah ditolong malah main pergi gitu aja. Hyunso segera menyusulnya sambil dengerin ocehin Min Jong mengenai kejadian tadi. Masuk ke dalam. Karena malam itu malam Natal, dia berniat ajak Min Jong ke konser, tapi ditolak mentah-mentah. Gak lama muncul seorang ibu garang bersama 2 satpam. Si ibu itu sendiri adalah pemilik gedung persewaan kantor. Dia kenali Hyunso yang bekerja sebagai editor video seorang YouTuber. Dia bermaksud menagih uang sewanya yang udah telat 3 bulan. Hyunso gak tahu mengenai itu dan minta tanya ke bosnya. Si ibu suruh dia kasih tahu bosnya. Kalau bulan ini gak bayar, mereka disuruh keluar dari gedung. Malas ladenin, Hyunso iyakan aja dan langsung kabur. Si ibu juga ingatin sapamnya, kalau mereka gak bisa tagih, maka gaji mereka yang dipotong. Ke Hyunso yang sampai depan kantor tapi gak bisa masuk. Mendadak muncul orang lain di sana dengan topeng zombie.
Tanpa ragu, Hyun Sok hadiahkan tendangan ke dadanya. Rupanya itu cuma konten yang dibuat bosnya. Gak lama, Min Jong keluar dan langsung dirangkul sang bos buat diminta mengedit video tadi. Hal itu jelas membuat panas Hyun Sok. Lalu dia bangunkan zombie tadi yang adalah rekan kerjanya bernama Dae Hyun. Di kantor, Min Jong yang sibuk edit malah digerayangi bosnya, tapi dia diam aja dan gak melawan. Malah Hyun Sok yang makin panas karena mikir itu kan jatahku. Gak mau cuma diam, dia manfaatkan Dae Hyun dan bilang ke bosnya kalau diajak meeting. Mereka bilang mau rapat pengembangan channel YouTube yang tentu membuat senang si bos. Mereka lakukan meeting dan karena dadakan gak ada pembicaraan penting. Dae Hyun justru menagih gajinya ke bos tapi tidak mendapat jawaban pasti. Karena di saat bersamaan dia terus mendapat telepon dari seseorang. Mood bos jadi jelek dan meeting dibubarkan. Sementara di luar gedung, zombie gempal tadi berdiri menghalangi jalan. Karena gak digubris waktu diklakson, mobil itu memutar buat masuk, dilanjutkan si zombie yang ikutan ke sana. Balik ke kantor, Hyun Sok mengajak Min Jong buat keluar. Dia diajak keluar gedung buat dipraktekkan cara membela diri dari bos mesum. Alasan Min Jong selama ini diam adalah karena sulitnya mendapat kerjaan. Apalagi dia nggak punya pengalaman. Kemudian bosnya nelpon dan minta mereka balik ke kantor. Mereka dipanggil buat ditunjukkan video amatir kejadian zombie yang makan daging tadi. Tentu Hyun Sok kenal sama dia karena udah ngerusak HP-nya. Bosnya kesal karena kejadian tepat di sebelah gedung kantor. Seandainya bisa direkam, pasti bisa viral. Singkat waktu bosnya lagi tidur, seseorang datang mengantar galon. Bosnya berusaha menghindar karena galon masih ngutang. Hyun Sok bukakan pintu dan si pengantar ngeliat kaki si bos. Tapi dia dihalang-halangi Hyun Sok waktu mau datangi dia. Pengantar galon yang mirip Dewa Bujana ini mengoceh ke Hyun Sok tentang utang mereka dan minta segera ditransfer. Dengan sedikit adegan gak penting, akhirnya dia berhasil diusir pergi. Dengan kesal, pengantar itu balik ke mobilnya, namun dia merasa ada yang aneh di sana. Waktu dilihat ke dalam mobil, mendadak dia diserang oleh zombie. Selesai itu, si zombie bangkit dan kaget lihat wujudnya dari kaca. Zombinya ngerti ngaca cuy. Di sudut lain gedung, satpam muda bernama Yongchul lagi asik latihan breakdance. Dia dapat panggilan dari HT-nya dan disuruh datang ke parkiran bawah tanah. Dia segera menyusul dan masuk ke toilet sama ibu tadi buat inspeksi. Toilet tampak kotor karena petugas cleaning service-nya tidak masuk. Si ibu malah salahkan mereka berdua dan merasa itu bagian dari tanggung jawab mereka. Yongchul sempat emosi tapi teringat sepatu dan pakaian anak breakdance itu mahal. Dia lalu minta maaf atas kejadian tersebut. Si ibu makin melunjak waktu jatuhkan kertas dan suruh mereka pungut. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar. Waktu dilihat, orang-orang sibuk berlari menghindari sesuatu. Mereka periksa ke kantor tersebut. Rupanya udah banyak zombie dan lagi adain mukbang. Satpam tua disuruh masuk ke dalam dan itu tentu adalah ide yang buruk. Si ibu perintahkan buat kunci semua pintu agar tidak ada yang bisa keluar. Karena kalau sampai berita ini keluar, gedungnya bakalan kehilangan penyewa. Naasnya, satpam yang kunci pintu itu mendapat serangan dari banyak zombie dan berakhir di gangbang. Sementara, ibu garang yang dikejar mendapat bantuan dari Yongchul. Sayangnya Yongchul harus tergigit walau masih bisa melarikan diri. Mereka lari dan mau sembunyi di kantor orang tapi kantor itu udah kosong. Mereka sampai di kantor kerja Hyun Sok dan minta dibukakan. Ibu ini bilang ada monster. Dia tolak buat nelpon polisi dengan alasan harga sewa akan turun nantinya. Saat lihat video zombie gempal tadi, dia kenali wajahnya dan bilang itu monsternya. Lalu dia buat kesepakatan dengan si bos. Kalau bisa nangkap para zombie, maka utang sewanya dianggap lunas. Si bos merasa ini seperti pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui tentu setuju. Sambil mencoba nangkap, dia bisa merekam kejadian yang pasti bisa buat dia terkenal. Tanpa tunggu lama, mereka semua keluar buat berburu zombie kecuali Yongchul. Di tangga emergensi, dari balik pintu mereka mengawasi sekeliling sambil merekam. Namun keberadaan mereka ketahuan oleh zombie yang kebetulan lewat. Zombie menyerang dan menarik tangan Min Jong untuk mereka masih bisa selamat. Atas kejadian itu, Min Jong berniat pinjam HP bosnya buat nelpon polisi walau dihalangi si ibu. Bosnya bilang kita posting dulu baru lapor polisi. Min Jong sudah nggak peduli sama video itu dan berusaha merebut HP. Di saat mereka ribut, Hyun Sok lihat sosok zombie gempal yang kini punya taring mengarah ke mereka. Hyun Sok berusaha melawannya hingga adu gelut dengan zombie pun berlangsung, namun sesuatu terjadi.
Hyun-sok begitu terpukul dengan kejadian tadi. Dia emosi sama bosnya yang sengaja mendorong Dae-hyun ke zombie demi selamatkan diri. Dia tarik bosnya yang masih asik merekam buat diajak ribut. Si Min-jong berusaha melerai mereka dan bilang lebih baik lapor polisi. Saat hendak menelpon, HP-nya dipukul si ibu hingga jatuh dan rusak. Si ibu memohon karena nggak mau sampai nanti tidak mendapat penghasilan dari gedungnya ini. Saat lagi histeris mengenai itu, di belakangnya Yongchul udah bangkit sebagai zombie dan si ibu pun menjadi makanan pertamanya. Selesai dengan si ibu, dia serang yang lain tapi masih bisa dijauhkan Hyun-sok. Kini pertarungan antar anak taekwondo versus zombie breakdance. Sedangkan yang lain disuruh pergi keluar. Tidak mudah ngalahin zombie ini sehingga Hyun-sok harus gunakan stick baseball. Di luar, Dae-hyun bangkit dan bos bersiap menjadikan Min-jong sebagai tameng. Untung, Hyun-sok sempat menariknya hingga si bos lain menjadi korban Dae-hyun. Min-jong diajak pergi dan bersembunyi di gudang. Karena capek, Min-jong tertidur. Tiba-tiba Min-jong buka pintu dan keluar mencari Hyun-sok. Lalu muncul bosnya udah jadi zombie tepat di belakangnya. Ternyata itu cuma mimpi. Hyun-sok masih ada di sebelahnya serta mengajak dia balik ke kantor buat hubungi orang lain, lalu cari tempat yang aman hingga bantuan tiba. Dia meyakini Min-jong semua akan baik-baik aja karena dia akan menjaganya. Karena Min-jong gak yakin, dia lihat sekeliling dan dapat ide. Dengan manfaatkan radio, dia bermaksud memancing zombie dengan bunyi. Caranya berhasil, semua zombie mengarah dan kumpul di sumber suara. Tapi, langkah mereka terhenti oleh Dae-hyun. Hyun-sok masih berusaha menyadarkan temannya udah jadi zombie. Sedangkan, bos mereka yang udah jadi zombie masih genit. Bukan langsung digigit, dia malah asik megang-megang Min-jong. Ingat dengan jurus yang diajarkan Hyun-sok tadi, dia lumpuhkan bosnya dan ditutup dengan satu ulti ke kepalanya, serta dilanjutkan menolong Hyun-sok dari Dae-hyun. Akhirnya, mereka sampai kantor. HP Min-jong rusak dan sisa HP Dae-hyun, tapi mereka nggak tahu kuncinya. Begitupun telepon kantor yang nggak fungsi. Lagi-lagi zombie gempal muncul. 일단 나가죠. Pelarian mereka tidaklah mulus. Mereka harus menghindari puluhan zombie dan masuk ke tangga emergensi. Di sana, atas dan bawah udah dipenuhi zombie juga. Mereka keluar dari pintu yang ada. Di luar sana puluhan zombie udah nungguin sehingga aksi balap lari terjadi. Karena terdesak, Min-jong dimasukkan ke dalam mobil dan Hyun-sok berusaha menahan mereka semua. Tapi karena zombinya terlalu banyak, dia harus tertangkap dan dikeroyok. Kemudian, hal tidak masuk akal terjadi. Gimana ceritanya bisa selamat dari zombie sebanyak itu? Pokoknya gitulah. Mereka pergi ke parkiran bawah dan zombie gempal bisa tahu mereka bakal ke sana. 2 lawan 1 dengan si zombie ini berlangsung layaknya manusia versus manusia. Mereka sempat unggul tapi balik jadi 1 lawan 1 karena Min-jong sekali dorong langsung terkapar. Saat keduanya mulai kalah, Hyun-sok ambil stick baseballnya dan lanjut bertarung dengan zombie sampai naik-naik ke atap mobil. Dan ada si ibu garang juga di sana. Pertarungan akhirnya bisa diselesaikan dengan bantuan Min-jong ditambah hantaman Hyun-sok berkali-kali ke zombie gempal. Saat selangkah lagi mereka selamat, kaki Hyun-sok digigit si ibu garang. Min-jong menghajar si ibu sampai KO dan balik ke Hyun-sok yang terlihat pasrah dengan keadaannya. Min-jong gak mau waktu disuruh pergi sendiri karena Hyun-sok tahu dia akan jadi zombie. Dia pun mengungkapkan keinginannya pergi ke konser bareng Min-jong. Lalu, dia minta dipeluk sebagai permintaan terakhir. Selesai itu, Hyun-sok berniat mengantar Min-jong keluar. Saat berdiri, dia sadar sesuatu, yaitu gigi palsu si ibu garang tertinggal di kakinya. Kakinya juga aman dari gigitan, jadi dia selamat dan mereka kini bisa keluar dari sana berdua. Di akhir adegan, zombie gempal bangun lagi dan ikut keluar melalui jalan yang dipakai mereka tadi. Tamat.
ekspektasi terlalu tinggi. Ini film model B class atau kelas B gitu ya. Jauh lah dibanding Train to Busan. Ini tuh budget banget kalau dilihat dari syuting dan makeup zombinya. Terus kalau kalian nonton full, banyak banget dialog nggak penting dan adegan yang sengaja buat manjangin durasi. Ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga konten. Siapa tahu ada aja yang suka sama film ini. Oh ya, biarpun endingnya si Gempal ikutan keluar, tapi kemungkinan besar film ginian nggak bakal ada sequelnya. Cuma gaya film khas horor gitulah. Sampai sini aja lah ya. Semoga terhibur sama film zombie aneh ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Thank you for watching and happy we're zombie. Bye.